Kisah sukses pengusaha John Chardon adalah kisah from nothing to something. Dia lahir di Brisbane, Australia, Juli 1947. John seorang mekanik yang hidup sederhana. Pernikahannya dengan Maureen dikaruniai 2 anak perempuan. John tidak puas terus-menerus jadi mekanik. Dia ingin kehidupan yang lebih baik dan makmur. Bersama sang istri Maureen pada 1986, dia merintis usaha kecil-kecilan memproduksi dan menjual oli pelumas untuk otomotif dan kebutuhan lainnya. Kerja keras Pasutri itu membuahkan hasil. Di bawah company mereka yang bernama Candan Industries, usaha tersebut berkembang pesat. Mereka kaya raya. Ketika dewasa, anak-anak John juga ikut bekerja di perusahaan itu, bahkan ada yang menduduki posisi direktur. Pada tahun 96, sang istri Maureen meninggal dunia. John kemudian menikah lagi hingga 3 kali yang semuanya berakhir dengan perceraian. John yang tidak betah menduda, mulai mencari istri baru. Pada 2001, saat berkunjung bisnis ke Surabaya, dia bertemu seorang gadis bernama Novi Aristananda. Novi bekerja di sebuah hotel bintang 5 sebagai karyawati rental mobil. Mereka pun berpacaran. John adalah cinta pertama Novi. Demikian kata Estralita, ibu Novi, kepada media. Sebenarnya hubungan itu tidak disetujui orang tua Novi sebab usia Novi dan John berbeda jauh. John lebih tua 30 tahun dari Novi yang seumuran dengan anak tertua John. Hubungan tersebut berlangsung kilat. Sepertinya Novi sudah mantap dengan pilihannya, sebab itu dia menerima pinangan John Chardon. Pada 2002 mereka menikah dan John memboyong Novi ke Australia. Di Australia, pasangan itu tinggal di kawasan pemukiman bagus di Upper Coomera, Queensland. Tidak lama kemudian anak perempuan mereka lahir. Sebagai istri, Novi tidak berkutat di rumah saja. Dia ikut bekerja di perusahaan suaminya, menduduki posisi direktur dan pemegang saham. Pernikahan mereka tampak bahagia, hidup makmur, uang banyak. Terbukti Novi bisa rutin berkunjung ke Surabaya setiap 3 bulan. Tapi kehidupan manis ternyata singkat sekali. 3 tahun setelah pernikahan, tepatnya pada 2005 saat Novi hamil anak kedua, terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya. John menganiaya Novi, memborgolnya dan membekap wajahnya dengan bantal. Pria itu baru menghentikan aksinya saat mendengar anak sulung mereka menangis. Novi melaporkan penganiayaan itu kepada polisi, namun akhirnya mereka berbaikan. Meski demikian, hubungan keduanya tidak pernah membaik, terlebih ketika kemudian sepak terjang John terbongkar. Ternyata saat berkunjung ke negara-negara Asia seperti Filipina dan Indonesia dalam rangka bisnis, John kerap jajan seks sana-sini dengan remaja-remaja putri setempat. Pada 2009, meski masih tinggal satu atap demi anak-anak, keduanya pisah kamar tidur. Sejak itu, Novi dan John melakukan urusan masing-masing. Pada 2010, Pasutri itu kembali bertengkar. Novi memecahkan vas. John tidak terima lantas melaporkan hal itu kepada polisi. Dan demikianlah kehidupan Pasutri Chardon terus berlangsung. Mereka tidak lagi hidup sebagai suami istri normal, tapi tidak juga bercerai. Mungkin mereka masih berharap pernikahan bisa membaik, atau mungkin mereka belum menemukan kesepakatan tentang pembagian harta dan hak asuh anak. Apapun itu, kenyataannya hubungan mereka terus memburuk hingga akhirnya salah satu di antara mereka hilang sampai sekarang. Begini ceritanya. Pada 6 Februari 2013, Novi dengan ditemani sahabatnya Frederica Wong mendatangi kantor pengacara untuk membicarakan urusan perceraian. Saat itu, atas keinginan Novi, pengacaranya membuat surat yang ditujukan kepada John tentang pembagian aset. Novi minta pembagian 50-50, termasuk rumah di Upper Coomera, perusahaan Candan Industries, sebuah pabrik, 2 rumah lainnya, koleksi wine bernilai mahal, investasi di tambang batu bara, termasuk pembagian dana pensiun senilai 10 miliar rupiah. Dalam surat itu, Novi minta John memberinya sekitar 12 juta rupiah per minggu sampai urusan pembagian properti final. Dia juga minta John keluar dari rumah mereka secepatnya. Surat tersebut kemudian dikirimkan sang pengacara ke email John. Usai urusan di kantor pengacara, Novi dan sahabatnya Frederica berpisah untuk menjemput anak mereka masing-masing di sekolah. Novi kemudian mengantar anak-anaknya pulang ke rumah. Saat itu, sang suami John yang berada di halaman melihat kedatangan mereka namun diam saja. Novi kemudian lanjut ke restoran bertemu Frederica dan keluarganya untuk makan-makan. Sekitar pukul 10 malam mereka bubar, dan itulah terakhir kalinya sang sahabat Frederica melihat Novi. Esoknya, 7 Februari, Frederica menghubungi HP Novi berkali-kali tapi tidak ada jawaban. Tentu saja dia curiga sebab tidak biasanya Novi seperti itu.
Sorenya, Frederica yang khawatir mendatangi rumah Novi di Upper Comera. Dirinya disambut John Chardon dan kedua anaknya dari Novi. Novi pergi meninggalkan kami. Dia bawa koper dan barang-barangnya. Dia pergi begitu saja, membiarkan kamarnya dalam keadaan kotor. John lalu mengajak Frederica melihat kamar Novi. Aku baru saja membersihkannya dari ceceran makanan dan minuman soda. Frederica melihat kamar tampak bersih. Dengan telapak kakinya yang saat itu tidak mengenakan alas kaki, dia bisa merasakan karpet agak basah, baru dibersihkan dengan steamer karpet. Pernak-pernik milik Novi yang biasanya ditaruh di meja tidak ada. Sehelai karpet warna marun sepanjang 2 meter juga hilang dari samping tempat tidur. Sebelum pulang, Frederica dan John bicara di garasi. Dan saat itu omongan John melenceng, jadi vulgar. Apa suamimu bisa memuaskanmu? Tanyanya pada Frederica, lalu menarik tangan wanita itu dan mengarahkannya pada penisnya. Frederica yang marah segera pergi dan melaporkan hilangnya Novi pada polisi. Dia sampaikan kecurigaannya, John ada hubungannya dengan hilangnya Novi. Pertama, Novi hilang begitu saja tanpa memberitahu, padahal Novi bukan tipe seperti itu. Kedua, kamar Novi mendadak dibersihkan John. Ketiga, Novi dan John kerap bertengkar dan sedang dalam proses perceraian. Frederica juga mengatakan diam-diam Novi telah membeli rumah di Indonesia. Polisi langsung menanggapi laporan Frederica. Mereka hubungi John dan betapa terkejut mereka. Bukannya khawatir istrinya hilang, ternyata John malah pergi ke Indonesia 2 hari setelah Novi dilaporkan hilang. John bilang dia ke Indonesia karena urusan bisnis yang telah dijadwalkan sebelumnya. Karena Novi mendadak pergi begitu saja dan tidak mau lagi mengurus anak-anak, terpaksa John membawa kedua anak mereka usia 9 dan 7 tahun ke Indonesia bersamanya. John menegaskan dirinya tidak tahu menahu keberadaan Novi. Sebelumnya dia juga sudah sering pergi begitu saja dan baru pulang beberapa hari kemudian. Sementara itu, seminggu setelah hilangnya Novi, mobilnya ditemukan di kawasan stasiun kereta api Nerang sekitar 20 km dari rumahnya. Ada saksi yang melihat seseorang misterius memindahkan mobil itu. Ketika urusan bisnis John di Indonesia rampung dan dia kembali ke Australia dengan anak-anaknya, dia dan pengacaranya mendatangi kantor polisi untuk memberi keterangan. Lagi-lagi dia menegaskan tidak tahu menahu tentang hilangnya Novi. Dengan sukarela, John memberikan sampel DNA guna keperluan tes forensik. John mengatakan Novi telah menjual perhiasan senilai 700 juta untuk biaya kepergiannya meninggalkan John dan anak-anak. Tapi pernyataan John sebenarnya tidak masuk akal. Jika Novi kabur, mengapa dia tidak membawa paspornya? Demikian pula rekening bank Novi tidak pernah ada transaksi sama sekali sejak wanita itu dilaporkan hilang. Polisi menggeledah kantor dan rumah John. Di kamar tidur Novi, meskipun tidak menemukan jejak darah, polisi menemukan bekas urin Novi. Polisi menduga telah terjadi kekerasan dan penganiayaan terhadap Novi hingga wanita itu meregang nyawa dan mengeluarkan urin. Namun John bilang, waktu dia marah-marah dan mengancam, Novi terkencing-kencing. Aneh. Sehebat apakah John mengancam Novi hingga wanita itu terkencing-kencing? Polisi menduga John membunuh Novi. Tapi di mana pria itu menyembunyikan atau membuang jasadnya? Polisi pun menggali pekarangan belakang rumah John, tapi tidak ada jasad di sana. Yang ada hanya spare part mobil yang juga tidak bisa memberikan petunjuk apa-apa. Kasus ini pelik terutama karena jasad Novi tidak ditemukan. Polisi akhirnya mengumumkan sayembara berhadiah 2 miliar rupiah bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Novi. Kasus semakin heboh karena saat investigasi kasus Novi masih berlangsung, John diadili atas kejahatan yang dilakukannya pada tahun 98 hingga 99, yakni memperkos dan melecehkan seorang remaja teman anaknya. Kasus itu ternyata masih terus berlanjut hingga akhirnya pada 2014 pengadilan menjatuhkan vonis 6 tahun padanya. John masuk penjara, meski bukan karena kasus pembunuhan Novi. Sementara itu, polisi yang telah berhasil mengumpulkan cukup bukti sehubungan dengan kasus Novi, pada 2016 akhirnya menetapkan John sebagai tersangka pembunuh Novi. Polisi tentunya tidak perlu capek-capek meringkus John karena pria itu sudah berada di penjara karena kasus pemerkos seorang remaja. Kasus pembunuhan Novi sebenarnya tidak sepenuhnya solid karena penyidik tidak berhasil menemukan jasadnya. Meski demikian, John tetap diseret ke pengadilan. 30 orang siap bersaksi. Di persidangan, John Chardon tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Namun saksi-saksi yang dihadirkan banyak yang memberatkan dirinya.
Sahabat Novi di Australia mengatakan Novi pernah bilang jika suatu saat dirinya hilang atau mati, maka pembunuhnya adalah John. Keluarga Novi di Indonesia bersaksi beberapa hari sebelum hilangnya Novi, wanita itu menyampaikan ketakutannya karena pistol John hilang dari tempat penyimpanan. Tampaknya Novi khawatir John akan menggunakan senjata itu untuk menghabisi dirinya. Di persidangan, anak-anak John dari istri pertama juga mengaku mereka diminta John menyingkirkan sepucuk pistol yang dibungkus kain dan disimpan dalam box yang ditaruh ayah mereka di kantor. Terungkap pula, pada 2012 Novi pernah berpacaran meski tidak serius dengan seorang pria bernama Amir alias Ben. Namun hubungan mereka putus karena Amir merasa tidak sesuai dengan Novi. Pada hari hilangnya Novi, Amir tidak masuk kantor beberapa hari karena sakit. Dia berada seorang diri di kediamannya dan hal itu bisa dibuktikan lewat rekaman CCTV. Namun di persidangan, pengakuan paling mengejutkan datang dari dua saksi, yakni Marshall Aguilar dan Peter Foster. Apa kata mereka? Marshall Aguilar, seorang pria warga Filipina, bersaksi pada 2011 dia berkenalan dengan John Chardon lewat situs kencan Asia. Saat itu, Marshall bertindak sebagai penerjemah bagi temannya seorang wanita yang berkenalan dengan John. Tapi kemudian si wanita tidak cocok dengan John dan hubungan keduanya berakhir. Meski demikian, pertemanan Marshall dan John berlanjut. Keduanya kemudian sepakat bertemu di Filipina. Kedua pria itu menginap di sebuah hotel di Cebu dan mereka melakukan hubungan intim sesama jenis. Usai berhubungan intim, John bertanya pada Marshall, "Kau bisa bunuh orang nggak?" John minta Marshall mencarikannya 3 pembunuh bayaran untuk menghabisi istrinya di Filipina saat wanita itu nanti liburan ke sana. John berjanji akan membayar Marshall kurang lebih 100 juta rupiah. Menurut Marshall saat itu dia sebenarnya kaget, namun berlagak tenang dan terus mendengarkan ocehan John. "Istriku minta cerai, dia egois, rakus, dan tidak memperhatikan anak-anak. Dia punya pacar. Aku tidak rela nanti dia menguasai harta yang selama ini kucari dan menikmatinya dengan pacarnya yang bakalan kaya mendadak." Demikian kurang lebih keluh kesah John kepada Marshall. Marshall berjanji akan mencarikan pembunuh bayaran meskipun sebenarnya dia sama sekali tidak mengerti urusan seperti itu. John kemudian mengirimi Marshall uang untuk membeli senpi, tapi Marshall tidak pernah melakukannya. Marshall juga mengatakan John berkedok sebagai pria dermawan dengan memberikan bantuan uang kepada murid-murid sekolah yang masih perawan di Filipina, namun dengan syarat mereka harus melayani nafsu bejatnya. Kesaksian Marshall tentu saja dibantah John. Dia bilang selama ini dia membantu orang-orang yang kekurangan tanpa pamrih. Malah terkadang orang-orang itulah yang menawarkan jasa esek-esek kepadanya. Kuasa hukum John malah mempertanyakan jangan-jangan Marshall sengaja merancang kesaksian itu demi iming-iming hadiah yang dijanjikan penyidik berupa kesempatan beremigrasi ke Australia dan hadiah uang 2 miliar. Marshall membantah hal itu dan mengatakan dia memberikan kesaksian apa adanya. Peter Foster, penipu dan scammer terkenal Australia yang merupakan teman satu sel John, ikut membongkar rahasia John di persidangan. Suatu malam John menangis di dalam sel dan mengaku dia telah membunuh Novi dengan cara menembaknya di belakang kepala. Demikian kesaksian Peter. John menembak Novi dengan menggunakan senpi yang diberi peredam yang dibuatnya sendiri dari botol plastik bekas soft drink. Saat membunuh Novi, John sengaja memakai baju sekali pakai agar tidak ada bukti forensik yang tertinggal. Usai melakukan aksinya, John membersihkan TKP dengan amonia dan air agar tidak ada DNA yang tertinggal. Kepada Peter, John mengatakan setelah membunuh Novi, dia bawa jasad istrinya itu ke Southport Seaway lalu memberi pemberat sebelum membuangnya ke laut di atas pukul 8 malam saat air laut pasang. John juga sengaja melubangi perut Novi, mencegah agar nantinya jasad tidak menggelembung dan mengambang. John bilang tubuh Novi mungil, sehingga dengan mudah akan diseret dengan cepat oleh air pasang. Dan karena perutnya dilubangi, dengan cepat jasad Novi akan jadi santapan ikan-ikan. Lalu mengapa tidak ditemukan jejak darah di kamar Novi? Menurut Peter, John menjelaskan padanya saat membunuh Novi dia menggunakan pistol kaliber 22. Seandainya dia pakai pistol kaliber 38, darah akan muncrat kemana-mana. Tapi dengan pistol kaliber 22, peluru akan masuk ke kepala dan tinggal di sana. Peter bersaksi John selalu menggambarkan Novi sebagai sosok wanita jahat, ibu yang buruk, wanita murahan dan gold digger. Lalu apa sebenarnya motif John membunuh Novi?
Menurut Peter, John bilang jika bercerai, dia tidak rela Novi mendapatkan separuh dari seluruh asetnya. Dia tidak terima surat gugatan pembagian harta yang dikirimkan pengacara Novi. Apalagi dalam surat itu, Novi minta dia segera keluar dari rumah. Padahal John akan segera berangkat ke Indonesia untuk urusan bisnis. Dia khawatir saat nanti dirinya pergi, Novi akan mengganti kunci rumah dan dia tidak akan bisa masuk lagi. Menurut Peter, pengakuan John tidak hanya soal pembunuhan Novi. John juga mengaku telah membunuh istri pertamanya Maureen dengan memberinya obat tidur hingga overdosis. Seluruh kesaksian Peter tentu saja dibantah John. Kuasa hukum John juga mempertanyakan kredibilitas Peter Foster. Peter merupakan penjahat besar dan terkenal di Australia. Kejahatan utamanya adalah penipuan dan money laundering. Apakah seorang penipu, scammer, bisa jadi saksi kompeten? Di persidangan, John mengaku setaunya dirinya dan Novi sudah sepakat tentang joint custody anak atau hak asuh bersama. John juga sudah menawarkan pada Novi uang perceraian kurang lebih 30 miliar rupiah. Menurut senario jaksa penuntut, ketika kemudian pada 6 Februari 2013, John menerima surat gugatan lewat pengacara Novi yang minta hak asuh anak sepenuhnya serta minta pembagian 50-50 seluruh aset, John marah besar. Sebab itulah menurut jaksa penuntut, John kemudian membunuh Novi lalu dengan bantuan orang lain membuang jasadnya ke laut. Tapi jaksa tidak punya bukti langsung bagaimana pembunuhan Novi sebab tidak ada bukti forensik karena jasad Novi tidak ditemukan. Akhirnya setelah melewati persidangan yang cukup panjang, pada 2019 juri memutuskan John William Chardon bersalah atas pembunuhan tidak berencana. Hukumannya 15 tahun penjara. Baru 12 bulan meringkuk di penjara Wollston, Queensland, pada Oktober 2020, John Chardon meninggal dunia karena serangan jantung di usia 73 tahun. Hingga kini jasad Novi tidak ditemukan. Penyidik berharap suatu saat nanti saksi mata atau orang yang membantu John melakukan pembunuhan tergerak hatinya melapor kepada polisi, lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari naas itu dan mengungkap di mana sebenarnya jasad Novi dibuang. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.